Halo teman-teman semua, udah lama ya kita nggak ketemu lagi. Oke, kita lanjutin untuk materi algoritma dan pemrograman ya. Kemarin kan terakhir sampai di mana itu? Pokoknya kita lanjut dari materi kemarin. Sekarang itu materinya adalah fungsi. Jadi itu fungsi itu apa sih? Dan penggunanya untuk apa aja? Jadi untuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu mengambil definisi fungsi, parameter, dan return value. Yang kedua, mampu mempraktekkan discrete maupun replik. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan project score grades. Nah, ini nih, sebenarnya itu fungsi itu apa? Dan di dalam pemrograman, fungsi itu adalah sebuah blok kode yang bisa digunakan berulang kali ya untuk melakukan tugas tertentu. Jadi misalkan kita punya contoh, kita kadang ngelakuin suatu perhitungan luas contohnya. Nah, daripada kita menulis rumusnya berulang kali, ini kita bungkus rumus itu di dalam sebuah fungsi. Contohnya tuh seperti ini. Contohnya, untuk yang di bahasa Python. Jadi di bahasa Python itu untuk mendefinisikan fungsi adalah def. Untuk menulis kode source code sintaks ya. Sintaksnya fungsi itu pakai def. Sini, def itu ngewas. Nah, untuk yang di dalam kurung ini itu apa sih? Parameter guys, input yang kita berikan ke fungsi. Jadi ketika kita kita ingin menginputkan suatu nilai itu namanya parameter. Jadi daripada kita menulis rumusnya, misal kita pakai terus menerus, itu kan bakalan panjang banget kan ya programnya. Nah, mending kita pakai fungsi ini. Dia hitung luas, dalam kurung panjang lebar. Return, jadi dia mengembalikan nilai panjang kali lebar itu. Hasilnya adalah hitung luas, kita memanggil sebuah fungsi ini. Nah, kita masukkan parameternya nih, contohnya 5,3. Jadi panjangnya 5. Nah, ini tuh ngikutin yang ini ya. Jadi kalau di pertama ini berarti panjang, yang kedua ini setelah koma berarti lebar. Ya, itu mengeprint luas pasti panjang, uh, koma hasil yang ini, variabel hasil. Nah, ini tuh nilainya didapat dari ini return panjang kali lebar. Jadi dia ini fungsi return ya. Fungsi return pada kita secara garis besar adalah mengembalikan nilai. Nilai tersebut bisa kita simpan di variabel lain. Contohnya seperti ini kan. Nah, dia mengembalikan nilai ini ke dalam fungsi hitung luas, lalu disimpan di variabel hasil. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus ada yang namanya scope variable. Untuk pengertiannya sendiri, scope variable adalah area di mana sebuah variabel itu bisa diakses. Variabel yang dibuat di dalam fungsi hanya bisa dipakai di fungsi itu sendiri. Itu disebut local variable. Sedangkan variabel yang dibuat di luar fungsi bisa diakses di mana aja. Itu disebut global variable. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung praktekkan aja ya di spreadsheet dan Edit. Oke, jadi kita di sini langsung mencoba mempraktekkan di spreadsheet ya. Nah, untuk membuat sebuah fungsi, kita harus pergi ke menu My Block. Nah, bisa dilihat make a block, kita bikin sebuah fungsi baru. Jadi kita bikin nama welcome user. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada define kan. Untuk ini adalah sebuah fungsi kita. Yang pertama-tama kita bikin program terlebih dahulu ya. Satu detik. Nah, sekarang ada bikin program gini. Hello, welcome. Nah, kita mau bungkus dalam sebuah fungsi. Jadi kita tarik aja di sini. Nah, kita bisa panggil sebuah fungsi itu di sini. Welcome user. Kita debaran nih. Hello, welcome, sama kan? Jadi dari sebuah program 3 blok tadi menjadi satu blok sebuah fungsi. Jadi gunanya untuk dia selain untuk mempermudah tadi ya
ya sebagai biar ringkasin juga sih, biar blognya tuh nggak kepanjangan. Oke, jadi kita coba tambahin ini, uh, edit ya. Jadi kita tambahan dan tambahkan input username. Wait, jadi ini. Nah, kita bisa menyebutkan sebuah, kita menyebutkan sebuah nilai atau nama, akan akhir di sini, ya, kita start, lalu akhir welcome. Nah, jadi seperti itu ya, sebuah fungsi. Kita juga bisa nambahin satu lagi, salah, user age. Oke, kita tambahkan dari mana jadi. Nah, misalkan kita tambahin umur ya, kita menginput nomor umur di sini, 18. Nah, kita coba running dan terjadi UR 18 welcome. Jadi ini itu adalah sebuah variabel yang aku sebut tadi ya, scope variabel itu sebuah variabel yang di dalam sebuah fungsi, berarti itu lokal variabel ya, seperti ini. Nah, tadi kan aku sempat singgung kan tentang return value. Nanti caranya itu seperti gimana? Kita bikin blok baru, namanya double number. Aktifkan double number. Kita masukin number. Oke. Nah, untuk di stres, untuk kita membalikin sebuah nilai, itu kita bikin sebuah variabel baru, bikin return double number. Oke. Nah, bisa kali ini ya. Nah, ini set terus coba stop nomor ini satu kali dua. Berarti ya kita hapus juga. Nah, untuk mengembalikan sebuah nilai, ini kita buang terlebih dahulu. Kita panggil fungsi double number ya, double number di sini. Karena kita pengen input angka 3. Coba kita running. Enggak. Kita belum set my variable. Double number. Oh iya, kita kelupaan ambil variabel ini. Nah, kita coba jalanin ya. Nah, jadi dia mengembalikan nilai yang ada di sini nih,
Jadi kita kan inputin angka 3 nih, angka 3 dikali 2. Nah, dia disimpan di dalam variabel return double number, lalu dikembalikan ke sini, dipanggil lewat sini, ya angkanya langsung 6 gitu. Dan kita coba bikin fungsi di dalam sebuah fungsi. Ini gimana? Kita bikin variabel baru, bikin fungsi baru, bisa user name. Oke, kita tambahin juga variabel baru return user name. Oke, kita set return user name. Kita tanam dulu apps. User name yang dibuang aja. Lalu kita langsung jawaban di dalam return nilai buat mengembalikan nilainya. Kita dibuang saja yang ini, kita panggil karena fungsi yang ini, lalu kita menentukan variabel ini. Nah, ini mengembalikan nilai. Coba kita run ya, username enggak ya. Nah, seperti itu ya. Atau biar lebih bagus kita tambahin join. Nah, kita coba lagi. Nah, perbedaan jadi itu untuk mengembalikan sebuah nilai. Nah, untuk fungsi dalam fungsi itu kayak gini nih, kita bikin blok lagi untuk get user. Oke, kita awasin dulu yang ini, sama bikin kayak gini juga. Bikin variabel baru return user set berarti answer. Nah, kita panggil fungsi dalam sebuah fungsi begini, kita panggil sebuah fungsi yang berarti set h. Jadi kita alasan dulu hapus join. Nah, ini hellonya bukan username lagi, jadi kita hapus yang ini, kita hapus saja. Soalnya kita kan bikin fungsi di dalam sebuah fungsi kan, fungsinya itu udah dapat nih get username dan get user age. Nah, kita tinggal panggil aja fungsinya. Berarti ini variabelnya tuh diganti dengan yang return username. Nah, kita buang. Ini juga diganti return user age. Dan kita juga panggil get user age di sini. Nah, kita tinggal panggil yang ini, satu fungsi aja. Kita coba ya. Ini bukan get user age. Nah, kita coba lagi. Hasilnya ya hello ya. Nah, variabel ini mengembalikan kan, jadi menjadi username. Nomormu 19. Iya. Oh, kita belum set. Nah, coba lagi. Ya.
Years 19. Ya, iOS 19 berkom. Jadi seperti itu yang kita mengambil fungsi dalam sebuah fungsi. Nanti ini untuk di spread ya. Jadi kita lanjut di library aja ya. Nah, kita udah di library ya. Kita langsung saja untuk menulis atau menampilkan fungsi. Nah, untuk fungsi sendiri kan kalau di Python itu pakainya deh. Nah, kita yang ikutin yang di spread tadi kalau bisa panggil insert ini koma insert text. Nah, jangan lupa pakai titik dua. Kita akan print iya print hello. Nah, kita panggil variabel lokal miliknya fungsi. Jadi kita mulai lagi Nah, untuk memanggil sebuah fungsi itu kita tinggal ketik aja nama fungsinya ini condition. Nah, itu condition. Nah, untuk parameternya ini kan ada parameter username dan user age. Nah, misalkan kayak gini doang nih, kita manggil tanpa parameter, apa yang terjadi? Maka akan error karena ini tuh harus kita inputin juga parameternya itu apa. Kita akan input namanya misalkan Agus dan user age 50. Ya kan, kita run. Nah, ini kenapa masih error? Karena kita ini kan angkanya integer ya, sedangkan di sini string. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan dua tipe data yang berbeda. Jadi ubah di sini menjadi string. Nah, ini pasti bisa. Sekarang lagi, hello Agus, you are 20 years old. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mengembalikan nilai yang program yang ini ya, define double number, kita bisa bikin variabelnya kita kan tadi bikin variabel namanya itu bisa berubah kali 2. Nah, untuk AI kalian tuh gini, untuk mengembalikan sendiri kita ketik return langsung pistol dan berlambat. Tapi kalau di Python itu nggak perlu ya, kita bisa langsung, kita nggak perlu menulis program ini, sintaks ini, kita bisa langsung return kita yang kita pengen apa, misalnya kita number kali 2, ya udah dia akan mengembalikan nilai number dikali 2, jadi kita nggak perlu bikin variabel seperti itu. Nah, sekarang kita memanggil double numbernya, kita bisa simpan di dalam variabel yang udah aku
seperti tadi bisa double number. Nah, kita masukin nilai misalkan 5. Ini print result. Dan jadi apa? Nah, kalau habis ya tadi, nah yang ini cara ngikutin 5. 5 dia masuk ke parameter number. Nah, lalu number dikali 2, lalu dia mengembalikan nilainya di dalam fungsi. Kalau disimpan di bawah variabel result, kita menjadi result itu 5 kali 2 sama dengan 10 gitu. Nah, ada juga cara lain, yaitu kita langsung print aja, gak usah simpan di dalam variabel. Ini gampang juga aja, double number, kita masukin parameternya 5. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau sama aja kan, jadi bisa pakai cara yang tadi sebelumnya, disimpan di dalam variabel dulu, atau seperti ini, itu juga kita bolehkan. Nah, oke, kalau kita pengen menyimpan fungsi di dalam sebuah fungsi itu seperti apa atau caranya gimana? Nah, kita sama seperti yang discuss ya, get username dan get user agent. Kita tinggal bikin fungsi tersebut. Get username, get simpan di dalam variabel apa variabel kita nggak perlu nyimpan di dalam variabel, kita bisa langsung gitu ya mengembalikan nilainya. Return input username. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin lagi get user. Kita bisa balikin lagi ini input nah, kita pengen manggil ini di dalam sebuah kita masukin fungsi ini dalam fungsi function kan, nah, tinggal kita masukin aja. Kalau kita panggil get username, lalu hello. Nah, ini tuh hello, ini kita nggak perlu ini berarti ya. Ini berarti ini dan panggil lagi gitu set h, dan di sini kita ganti dengan gitu set h. Oke, kita coba ya. Jadi error apa ini, kita belum panggil, nggak perlu pakai parameter. Coba lagi username, lihat. Oke, kenapa? Oh iya, kita nggak bisa kayak gini, jadi kita harus masukin fungsi tadi ke dalam fungsi yang ini ke dalam variabel dulu. Kita bikin variabel bisa name, kayak gini. Ini juga kita bikin bisa switch ini. Nah, ini kita baru nih panggil username ini set h. Nah, kita coba lagi ya, username ya, kalau ayat voucher h 20. Nah, ya 20 discount. Jadi kurang lebih seperti ini kan.
sama kan kayak yang di Scratch. Nah, jadi kenapa tadi nggak bisa? Karena kita tuh nggak bisa manggil sebuah fungsi di dalam print. Jadi kita harus bikin sebuah variabel terlebih dahulu, baru kita panggil fungsi variabel. Variabel ini juga nilainya didapat dari get username. Get username itu dapat dari ketika kita menginputkan nama tadi, namanya misalkan Arya disimpan di dalam fungsi get username, baru di simpan lagi di dalam username, baru dipanggil. Jadi seperti itu. Ini untuk yang di Python. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu untuk flowchart fungsi itu seperti apa ya. Kita bikin di Draw.io. Oke, kita sekarang masuk ke itu ya, pembahasan untuk bikin flowchart tentang fungsi. Di sini aku mau bikin flowchartnya terlebih dahulu. Ini bakal aku jelasin. Oke, untuk flowchart kita mau dari start. Nah, di sini kita bikin sebuah fungsinya. Di sini. Tuh. Number. Return nah, di sini kita memanggil fungsi tersebut ya. Call to number. Oke. Ini result. Nah, untuk flowchart fungsi itu sebenarnya sesimpel ini sih teman-teman. Kenapa gitu? Karena ini yang paling simpel ya, yang paling sederhana. Jadi kita bikin dulu kan sebuah fungsi. Misalkan kita mau bikin fungsi double number. Nah, lalu kita kan membalikan nilai tersebut kan, return double of number, dibalikan ke fungsinya. Habis itu kita baru panggil di dalam programnya, di dalam yang bakal kita cetak di, kalau di Python itu di terminal ya, cetak di terminal, kita panggil call double number, panggil fungsinya. Lalu kalau kita udah panggil fungsinya, maka kan akan mencetak atau print dari file kan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk flowchart di fungsi. Dan kita langsung aja ya bikin atau membahas tentang main tentang activity 7 atau membuat program kalkulator bisa crash dan juga di Python. Nah, kita udah di dalam Scratch untuk activity 7 ya. Activity 7 ini kita semacam program kalkulator gitu sih, cuma sederhana. Nah, sebelum aku jelasin, kita coba run dulu ya programnya seperti apa outputnya. Welcome to the calculator. Nah, kita disuruh masukin angka pertama, pengen 5, angka kedua 2. Nah, di sini operation type kita pengen menambahkan atau mengurangkan atau mengalihkan, akan juga membagi ya. Aku pengen menambah. Tadi 5 ditambah 2. Nah, jadi 5 tambah 2 sini sama dengan 7. Kita coba lagi ya. Coba angka yang lain dan operation type yang lain. 3, 4.
Opening perkalian ini 12. Oke, ini coba aku jelasin untuk program step by stepnya ya. Di sini tuh ada setelah kita klik bendera itu dia memanggil fungsi print instruction, di mana print instruction itu isinya welcome the calculator, lalu tunggu selama 2 detik, lalu provide 2 numbers and then operation type, jadi masukkan 2 angka dan juga memilih operation type-nya mau apa. Nah, langsung menanyakan nomor pertama atau apa, disimpan di dalam variabel number 1. Nih. Dan juga nomor 2 juga gitu, disimpan ke dalam variabel number 2. Lalu kita ditanya lagi kan tadi operation type-nya mau tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, itu disimpan di dalam variabel operation. Lalu ada percabangan if. Jika operation ini variabel operation tadi sama dengan 1, maka dia akan memanggil penjumlahan, karena yang satu kan penjumlahan. Ya, fungsi yang penjumlahan itu ada di sini nih. Add 2 numbers. Sebenarnya ini fungsinya sama semua, cuma yang membedakan tuh di sininya, di variabel, di return value, nilai baliknya. Jadi dia mengembalikan nilai yang di sini tuh penjumlahan, di sini pengurangan, di sini perkalian, dan juga di sini tuh pembagian. Lalu di bawahnya ada else if ya berarti. Else if jika operation 2 maka akan memanggil fungsi yang pengurangan nih, pengurangan. Lalu jika kita memilih 3 maka akan memanggil fungsi yang perkalian. Jika memilih 4 maka akan memanggil fungsi yang pembagian tadi. Nah, jika nih di sini ada if not number 2 sama dengan 0. Jadi jika nomor 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalani ini. Tapi kalau nomor 2 nya 0, itu angka kan nggak bisa dibagi dengan 0 ya. Mari kita coba ya. Nah, misalnya aku punya 3, lalu di sini 0. Nah, aku pengen pembagian 4. Nah, division by 0 is not possible, jadi nggak bisa. Nah, di sini ada else operation number is not correct. Itu maksudnya gimana? Coba kita lihat lagi. Maksudnya di sini tuh jika kita memilih di luar 1 sampai 4 persentasenya. Tambah 1 kita masukin kita ulang lagi. 3, 2, sama 1. Nah, misalkan di sini kan ada 1 sampai 4. Jadi aku pilih 5. Nah, version number is not correct, nggak ada, karena dia akan men-stop programnya. Itu. Nah, di sini result dia menampilkan hasilnya seperti itu. Ini untuk yang di scratch. Nah, untuk yang di rapid itu seperti ini. Kita langsung jalanin dulu programnya. Habis itu coba pilih pengurangan. Nah, maka hasilnya minus 2, karena 2 di 4 sampaikan minus 2. Nah, kenapa di sini ada koma, huruf di belakang koma? Karena nih di sini ketika menyebutkan number itu nilainya nggak integer ya, nilainya itu float. Jadi float kan angka koma kan, di belakang koma kan ditulis angkanya. Nah, jadi ini maka di sini ada angka di belakang koma. Misalkan aku misalkan lagi nih aku pengen koma-komaan, misalkan 1,5, pakainya titik ya, dikurangin 1, maka dikurang aja, hasilnya 0,5.
itu. Nah sebenarnya sama seperti di Scratch, kita mau menuliskan fungsi-fungsinya tersebut, fungsi-fungsinya dulu. Kita pengen fungsi apa aja. Yang pertama kan tadi print instruction. Ini main programnya tuh di sini nih, print instruction. uh, Dia memanggil fungsi yang ada di sini sesuai nama fungsinya. Print welcome to calculator, provide memilih dua angka tadi, lalu menginputkan number one dan number two. Ini tipe datanya tuh float. Terus lalu nilainya disimpan dalam variabel number satu dan number dua. Dan juga di sini juga tadi ditanyain menanyakan operation type-nya disimpan dalam variabel operation. Nah di sini ada percabangan, if operation sama dengan satu maka dia memanggil fungsi yang pertama penjumlahan di sini. Yang pengurangan juga sama seperti itu, kita memanggil fungsi masing-masing, lalu print result jumlahnya. Ini escape error, print error, disable interval input. Ini ketika kayak di skill tadi, ketika nilainya 0 itu sama angka kan nggak bisa dibagi dengan 0, dan juga kalau memilihnya di luar ini itu bakalan error atau langsung meng-close programnya. Jadi seperti itu. Ini escape error. Please enter valid numbers and operation type. Jadi nggak boleh di luar yang ditentuin ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk yang di Python. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang mendemonstrasikan project school grades ya. Oke, kita sekarang masuk di pembahasan yang terakhir ya, materi. Maksudnya demonstrasi program school grades. Nah sebelum aku jelasin juga seperti biasa, aku coba jalanin dulu ya programnya. Kita coba run. Kita masukin grid ya. Nah, kita punya 5 grid, minimal 3, maksimal 9, dan rata-ratanya 7. Maksudnya tuh gimana? Oke, sekarang aku jelasin ya untuk programnya. Jadi yang pertama tuh dia mendelete semua gridnya ketika memencet bendera, lalu memanggil fungsi get grades from user. Nah itu fungsinya di sini. Nah ketika udah masuk sini, itu dia men-set ask for grade-nya tuh diubah menjadi true. Kenapa true? Karena di sini ada repeat until atau while loop ya. Ask for grades sama dengan false. Nah masih ingat kan repeat until tuh penggunaannya untuk apa? Jadi dia berhenti tuh waktu apa? Nah ini berhenti waktu ask for grades-nya tuh nilainya false, maka dia akan berhenti loopnya. Ya, ketika belum false ini kan kalau kita masuk ke fungsi ini dia nilainya true, diubah setnya diubah menjadi true kan. Dan dia akan menjalan terus loopnya. Nah dia menanyakan next grade. Ini di sini jawabannya tuh disimpan ke dalam variabel grade. Jika grade sama dengan min 1. Nah kenapa tuh tadi meneruskan min 1? Itu sebenarnya untuk mengakhiri atau men-stop loopnya biar nggak looping terus. Min 1 dia akan mengeset ask for grades ini menjadi false. Nah kalau udah menjadi false, dia kan berarti nggak langsung ke sini kan. Iya, langsung ke sini. Jadi kalau udah false, dia ada masuk ke perkembangan lagi. Grade ketik min 1 dan grade ke kurang dari 11. Dia menambahkan grade. Nah, ketika di set false, itu dia akan menyetop looping ini karena nilainya ini kan sudah false dan ini juga sudah memenuhi kan ya. Makanya itu sebenarnya buat menyetop loopingnya doang sih. Nah, lalu dia masuk ke percabangan yang di sini, if length of grades.
Kalau sama dengan nol, kalau kita nggak menuliskan apa-apa, contoh saja nih, kita kan belum menuliskan grade-nya nih, aku langsung tulis min 1. Nah, you have not given any grade, kamu belum masukkan grade apapun, nggak punya, nggak bisa memberikan grade lah. Maka dia mencetak tadi, lalu menyetop semua program. Tapi kalau enggak, berarti program ini enggak dijalankan jika length of grade-nya ini enggak nol. Nah, dia mencetak you give, kita menginputkan grade berapa kali tadi. You give misalkan atau menginput 5 grade, berarti kan you give 5 grades gitu. Lalu tunggu selama 2 second, lalu memanggil fungsi complete list minimum, complete list maksimum, dan complete list average. Nah, di sini aku jelasin satu-satu ya. Untuk complete list minimum, itu dia ketika kita sudah menginput sebuah grade, itu dia akan dimasukkan ke dalam set minimum. Lalu indeksnya diubah, indeksnya itu 1. Nah, ini masuk ke dalam for loop selama length of grade tersebut jalan ya. Maksudnya selama dia tuh loopnya sebanyak grades-nya, sebanyak jumlah grade-nya itu. Nah, dia masuk jika item I index of grades. Berarti kan ketika kita nginputin misalkan yang pertama tuh 3, dia kan dimasukin ke set minimum di 3, berarti minimum grade-nya 3. Dia masuk ke dalam sini, lalu kita menginputkan lagi 5. Nah, dia masuk ke sini, berarti kan 3 udah, berarti di sini langsung set 5. Dia dicek 5 apakah tadi minimum kan 3 berarti masuk ke minimum di sini 3. Nah, dia mengecek jika 5 kurang dari minimumnya kan 3, maka dia akan mengeset ini tadi menjadi minimum. Nah, berhubung 5 itu nggak lebih dari 3, berarti dia else. Nah, di sini nggak ada else, berarti nggak masuk, program ini nggak dijalankan. Nah, seperti itu. Kalau nggak dijalankan berarti nilai minimumnya tetap 3 tadi. Dan ini mengubah indeks menjadi 1 lagi. Jadi seperti itu untuk minimum. Dan untuk maksimum juga sama, cuma nilainya kebalikannya dari tadi. Berarti misalkan maksimumnya 3, itu grades pertama. Lalu kita masukin grades kedua adalah 5. Dia mengecek lagi, maksimum tadi 3, di sini 5. Apakah 5 itu lebih dari 3? Iya kan, berarti 5 akan menjadi nilai maksimum terbaru gitu. Langsung dia mengubah nilai yang sebelumnya 3 itu menjadi 5 dan change indexnya diubah menjadi 1. Nah, seperti itu untuk minimum dan maksimum. Dan untuk average itu sebenarnya total ini tadi itu dibagi rata. Nah, ini kan set sum to 0, set sumnya dibikin 0, dan ini juga loop loopnya sesuai panjang grades-nya atau jumlah grades-nya tadi. Lalu mengubah nilai sum ini tuh menjadi item index of grades. Jadi semua ini tuh dimasukkan ke dalam variabel sum. Lalu di sini set average, berarti total sum tadi di sini ditambahin semua dibagi jumlah grades. Misalkan aku kasih contoh aja ya. Misalkan 5 sama 7. Nah, ini kan total itu ditambah semua, 5 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 7, itu tuh sum. Ini yang di sini tuh ditambahin semua, lalu dibagi jumlah, bukan jumlah ini ya, tapi jumlah yang ini nih, 5. Berarti nilai ini dibagi nilai ini, dibagi 5. Akan aku akhirin. Nah, intinya gitu ya. Ini 5 7, ini 1. Nah, kamu punya 5 grades, minimumnya 5, maksimal 7, dan rata-ratanya 5,6. Jadi ini semua ditambah, yang orange ini ditambah semua, lalu dibagi ini length ini 5. Nah, jadi seperti itu untuk yang average. Lalu dia mencetak minimumnya tadi, nilai minimum variabel minimumnya minimum.
maksimum juga variabel maksimum yang ini, dan average juga variabel average yang ini. Jadi seperti itu ya untuk project school grades. Ini untuk yang discrete, dan kita langsung masuk ke Python aja. Nah, untuk di Python sama, kita coba dulu. Nah, aku pengen bikin 9, 7, 8 ini satu. Nah, kita punya 5 grades. Minimumnya 6, benar. Maksimal 9, benar. Dan rata-ratanya 7,6. Nah, di sini aku jelasin lagi. Nah, seperti biasa kita menuliskan programnya di dalam sini. Ini. Yang itu ini. Nah, kita memanggil fungsi getCache function yang ada di dev ini. Lalu itu dimasukkan ke dalam variable grades. Nah, jika panjang sama dengan 0, yang if not given any grade, lalu keluar dari program tersebut. Nah, ini juga sama. Aku jelasin fungsi getCache function ini. Jadi dia bikin, kalau di Scratch kan tadi, nah dia kan langsung ngeset aktor base-nya tuh. Kalau di Python itu dia bikin sebuah array dulu. Yang bikin aktor base, nah while-nya aktor base dia looping jika nilainya n1, baru dia stop programnya. Ini uploaded sama dengan, jika min1 uploadednya sama dengan false, dan dia menetap looping ini. Ini kurang lebih seperti itu sih. Ini juga ini memanggil yang di sini kan print if given, lalu dia mengeset ini menjadi variable minimum, ini menjadi variable maksimum, dan ini menjadi variable average. Bedanya tuh di sini sih kalau di Scratch sama Python. Kalau di Scratch kan dia nggak perlu mengeset di sini kan, maksudnya di sini dia nggak perlu mengeset, dia cuma manggil fungsinya. Tapi kalau di Python itu dia harus dimasukin dulu ke dalam variabel seperti ini. Dia memanggil fungsi komputasi minimum sama tadi minimum dengan number list. For number in number list, dia looping for loop mengecek jika number yang kita berikan itu lebih dari, misalkan tadi 3 sama 5, di sini 3, ini 5, ngecek apakah 5 lebih dari 3, enggak, berarti minimumnya tetap 3. Kalau misalkan 2, berarti minimumnya diubah nih, minimum tadi 3 itu diubah menjadi 2 ini gitu. Nah, returnnya mengembalikan nilai minimum. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Average juga sama ya, kurang lebih seperti itu ya untuk aplikasi kita pada materi fungsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.